di harga 350 atau 400 ribuan memang lumayan menggiurkan. Penjualannya banyak banget. Karena mungkin ya itu sih, banyak cocok di tangan orang gitu ya. Hai guys, balik lagi bersama saya di channel Badminton Glassy Official. Dan kali ini teman-teman, di samping saya ada box ini. Ini barusan datang. Kemarin saya check out raket ini karena ada yang request. Dan kebetulan kayaknya seri ini saya belum pernah review. Ini adalah raket dari brand Yonex teman-teman. Di harga kurang lebihnya 300 sampai 400 ribuan. 400 ribuan kalau nggak salah ya. Saya agak lupa harganya berapa kemarin. Kayaknya 400 ribu kurang sedikit. Dan ini menariknya sih karena dari brand Yonex ya. Jadi beberapa orang kadang memilih untuk beli brand dari Yonex karena memang brandnya udah besar sih. Kadang beberapa orang bilang kan itu, kalau bukan Yonex tuh belum main badminton, itu belum raket atau belum sepatu gitu. Kalau sudah kena racunnya Yonex ya, karena memang kalau kita lihat di turnamen-turnamen besar kan rata-rata sponsornya ya Yonex, Victor, Li-Ning. Jadi ya kayaknya itu raket itu ya itu gitu. Kalau bukan itu belum raket namanya. Ya nggak sih? Oke, ini dia teman-teman. Di harga 400 ribuan kurang kalau nggak salah saya dapetin raket ini. Dan asiknya karena udah ada include cover tas satu gini khasnya Yonex. Dan ini desain terbaru tas cover atau tas 1R-nya Yonex yang terasa tebal sih dari biasanya. Ini asli tebel banget bahannya. Tas 1R-nya Yonex dulu nggak setebel ini teman-teman. Dan saya dapat gripnya ProChamp. Coba kita lihat tasnya, ini tebel sih, ini asli, ini bahannya tebel teman-teman. Ya 1R ya. Ini udah termo juga, walaupun nggak full. Dan ini asik sih, keren, tebel. Oke, kita taruhin dulu aja. Kemudian kita fokus ke raketnya. Tentu saja ini raket dari brandnya Yonex yang sangat terjangkau di banyak kalangan. Nah, udah disenarin juga teman-teman. Kemarin saya minta tarikan di 28 lbs. Ini include bawaannya tuh di BG5 match. Ini tarikan 2 simpul teman-teman. Kita buang dulu aja ininya. Oke. Dan buat teman-teman yang berminat, nanti link pembeliannya saya taruh di kolom deskripsi ya teman-teman. Oke, ini dia teman-teman raket Yonex di series Astroclad 27i. Ya, ini high flex dengan harga yang sangat terjangkau sih. Mungkin Yonex sengaja bikin raket ini bisa nyaman di kalangan amatiran ya teman-teman. Nah, ini dia tampilannya teman-teman ya. Sekilas mewah, walaupun ya jangan dibandingkan dengan raket-raket mewahnya Yonex di harga 1 jutaan ke atas. Apalagi raket-raket pro-nya Yonex. Dan asiknya raket Astroclad 27i ini sih karena tarikan ini. Kita lihat di konnya itu tarikannya 30 lbs. Raket high-end-nya Yonex aja cuma 28 kadang. Walaupun tetap ya ini ceritanya berbeda dan panjang kalau mau dibahas secara detail. Kita coba bahas bagian per bagian detailing raket ini teman-teman. Ya, kita mulai dari bagian capnya teman-teman. Ada logo Yonex tanpa made in Japan seperti biasa, karena ini memang made in China. Dan gripnya ini G5, bukan grip yang kecil dari brandnya Yonex. Kemudian kita di konnya ini bisa lihat ada logo Yonex putih, ada logo PBSI, ada hologram originalitas Yonex Sunrise tentunya. Kemudian di sini ada spesifikasi raketnya yang berat 5U, gripnya G5, kemudian tarikan maksimalnya 30 lbs. Kemudian ada seri number dari raket ini. Ini seri number khusus konnya mungkin ya, karena selalu berbeda dengan bagian shaftnya. Kemudian kalau kita naik ke bagian shaftnya teman-teman, nah, di sini ada series raketnya. Kalau dilihat dari samping begini teman-teman, yaitu seri Astroclad 27i. Ini salah satu raket Astroclad di warna terbaru kalau nggak salah ya. Warna yang lama itu di seri yang 21 kalau nggak salah ya. Saya agak kurang jelas karena saya belum review juga di seri itu. Kemudian kalau diputar ada tulisan Nanomesh Neo, developed by Yonex Japan, made in China. Kemudian ada full gravity track weight 10 mm longer. Kemudian di sini ada spesifikasi untuk stiffness raketnya yang ternyata ini high flex. Jadi otomatis ini fleksibel. Ya, ini fleksibel banget.
Walaupun kalau 5U kayaknya lumayan agresif raket ini teman-teman. Dan itu ya, dari kon dan juga shaftnya kita bisa lihat bahwasanya raket ini secara keseluruhan pun juga dari frame kepalanya, finishing raketnya adalah Dove. Jadi finishingnya nggak mengkilat. Kemudian kalau kita naik ke T-joinnya, di sini ada logo Yonex berwarna putih teman-teman. Kemudian seperti biasa, made in China-nya Yonex di bagian Duromat ini belum tersambung U. Biasanya kalau di seri game atau harga di kisaran 900 ke atas, baru di bagian bawahnya ini dia sudah tersambung U. Kemudian ini raketnya, framenya isometrik teman-teman. Dan untuk jumlah grometnya itu di 72 lubang, jadi memang nggak terlalu rapat teman-teman. Kemudian framenya khasnya Astrok, jadi nggak terlalu lebar kalau dilihat dari samping begini teman-teman. Jadi framenya lumayan kecil. Karakteristiknya memang Aerobox, jadi memang Astrok itu seri powernya Yonex. Makanya kenapa dibuat box. Yang biasanya sengaja dibuat box karena shaftnya bakal lebih ngeflex gitu. Jadi pecutannya bakal dapat. Dan kemudian kalau saya ukur raket ini untuk panjangnya itu kita coba ya, kita lihat ya di sini di 675 mm lebih dikit, 675 676 ya. Jadi ini standar panjang, bukan yang karakteristik raket pendek kayak seri Astrok 88S itu kan lebih pendek 5 mm 670. Nah kalau ini panjang, mirip dengan raket yang 88D. Oke, itu tadi teman-teman. Jadi ini raketnya, spesifikasinya 5U dan balance point-nya biasanya kalau seri Astrok itu head heavy balance. Coba kita ukur ya. Ini grip masih bawaan, sudah terpasang senar BG5 match ya. Hitting-nya lumayan menarik. Ya, lumayan sih. Maksudnya ya nggak terlalu ngecering tapi ya lumayan lah. Hitting-nya lumayan keluar, ditarikan 28 lbs. Coba sekarang kita ukur untuk beratnya dulu. Setelah terpasang senar biasanya nambah 3 gram dan ini 85 gram teman-teman. Otomatis ini kosongannya masih di kisaran 81-82 gram. Bukan 5U banget. Kalau di Yonex biasanya ini masih 4U. Tapi di beberapa brand lain kayak misalnya Apax 82 itu masih di 5U juga sih. Plus minus lah ya. Jadi kosongan 82 gram. Kemudian setelah ada senarnya, dia masuk di 85 lebih. Kemudian kita ukur balance point-nya. Biasanya head heavy balance, kalau ada senar otomatis jadi head heavy di 300 mm lah ya. Ya benar, ini di 305 mm. Jadi kosongannya di kisaran 295 mm. Masuk di raket kosongan head heavy balance, karakteristik Yonex Astrok biasanya. Kemudian setelah bukan tersetting tapi ada senarnya jadi 305 mm. Jadi raket yang head heavy banget. Walaupun nanti kalau saya pasangin grip handuk biasanya turun di kisaran jadi 300 mm. Jadi buat teman-teman yang biasa pakai grip karet sih, raket ini bakal jadi ya head heavy lah ya, head heavy di atas 300 mm. Walaupun beratnya secara keseluruhan kan cuma 85 gram tersetting, jadi bukan kategori raket berat. Ini masuk kategori raket ringan dengan balance point yang tinggi. Dengan shaft fleksibelnya, dia bakal mirip-mirip ke raket Li-Ning 100. Itu yang kebanyakan raket 5U, 4U, head heavy. Kemudian tersettingnya di kisaran 85 sampai 88 gitu. 85, 86, 87, 88 dan BP-nya di 300 atau 305 mm. Raket-raketnya Li-Ning, raket-raketnya 100 itu banyak spesifikasi di situ. So secara spesifikasi sih sebetulnya ini masuk di kategori raket power ya. Tapi lagi-lagi karena harganya terjangkau, kayaknya Yonex memang sengaja ngasih spesifikasi yang mudah dipakai pemula. Shaftnya fleksibel, kemudian head heavy dan nggak terlalu berat. Jadi buat pemula yang tenaganya nggak terlalu besar, biasanya ya powernya masih dapat gitu. Powernya masih dapat. Kebantu sama sifat lenturnya shaft yang ada di raket ini. Oke, nunggu jadwal latihan selanjutnya teman-teman. Nanti langsung kita cobalah raket ini. Nanti seperti apa penjelasan feel pemakaiannya kita lanjutkan ke video feel pemakaian teman-teman. Tapi di awal ini untuk harga raket brandnya Yonex di harga 350 atau 400 ribuan memang lumayan menggiurkan, lumayan menarik karena di sini logonya Yonex, di sini logonya Yonex teman-teman. Pun di sini juga logonya Yonex original, harga terjangkau. Secara spek sih
mungkin bakal banyak yang cocok, karena saya lihat di marketplace itu seri-seri Astroclide ataupun satunya bukan Arsaber, Voltric Lite itu penjualannya banyak banget ya, karena mungkin ya itu sih banyak cocok di tangan orang gitu ya. Sementara segitu dulu teman-teman, semoga informasi awal ini bermanfaat buat teman-teman. Tunggu video untuk full review pemakaian, penjelasan terkait field raket ini seperti apa. Ya mungkin nanti komparasi dengan beberapa raket 100 lah ya, yang spesifikasinya mirip-mirip kayak gini. Sebagai tambahan informasi pun juga perbandingan buat teman-teman semuanya. Jangan lupa terus berolahraga, salam tepok bulu, sehat selalu, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.